Nah, di sini kita bakal bedah tuntas mitos dan realitasnya. Semuanya itu berawal dari pertanyaan yang puitis banget ini. Bisakah kepakan sayap seekor kupu-kupu di Brasil memicu tornado di Texas? Wah, ini gambaran yang kuat banget ya, dan langsung bikin imajinasi kita kemana-mana kan? Oke, sebelum kita masuk ke sainsnya yang agak rumit, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu aja, budaya populer. Disinilah efek kupu-kupu jadi ide yang dramatis banget. Konsepnya tuh simple dan menggoda banget. Cuma satu perubahan kecil di masa lalu, misalnya nih, kita salah nginjak kupu-kupu pas lagi di zaman dinosaurus. Itu bisa memicu rentetan kejadian yang mengubah total masa depan kita. Dan jujur aja, kita suka banget kan sama ide ini. Ini tuh jadi alat cerita yang ampuh banget di film-film perjalanan waktu atau novel fiksi ilmiah. Soalnya, ini bikin penulis bisa bebas mengeksplorasi skenario gimana kalau yang gak ada habisnya dan penuh ketegangan. Tapi, gimana kalau saya bilang cerita aslinya itu jauh lebih menarik? Asal-usul efek kupu-kupu itu bukan dari penulis fiksi loh, tapi dari seorang ilmuwan dan penemuannya yang sama sekali nggak disengaja di tahun 60-an. Nah, kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, namanya Edward Lorenz. Dia ini seorang ahli matematika dan meteorologi yang punya satu tujuan besar, mecahin kode cuaca biar bisa diprediksi secara akurat. Cerita penemuannya ini luar biasa banget, karena benar-benar terjadi karena ketidaksengajaan. Waktu itu dia lagi jalanin simulasi cuaca di komputernya. Terus, dia mau ambil jalan pintas. Dia masukin lagi angka dari proses sebelumnya, tapi angkanya sedikit dibulatkan biar hemat waktu. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pola cuaca yang baru jadi beda total dari simulasi yang asli. Bedanya tuh kecil banget, sekecil ini loh. Cuma beberapa angka di belakang koma. Biasanya kan, kalau kita ngitung, kesalahan pembulatan segini tuh bisa diabaikan aja. Tapi ternyata di sistem cuaca yang super kompleks, perbedaan seiprit ini mengubah segalanya. Penemuan ini tuh benar-benar mengguncang semua keyakinan Lorenz. Dia jadi sadar akan sesuatu yang radikal. Prediksi cuaca jangka panjang yang akurat itu, pada dasarnya, mustahil. Alam semesta ternyata nggak serapi dan semudah itu ditebak. Nah, dari penemuan yang nggak disengaja inilah lahir sebuah cabang ilmu pengetahuan yang benar-benar baru, teori kekacauan, atau yang lebih kerennya, chaos theory. Ini dia, jantung dari teori kekacauan. Namanya emang agak ribet ya, ketergantungan sensitif pada kondisi awal. Tapi gampangnya gini, di dalam sebuah sistem yang rumit, detil-detil terkecil di awal itu penting banget dan bisa memicu hasil akhir yang beda total dan nggak bisa kita duga. Coba deh bayangin kayak gini. Kita mulai dengan dua skenario yang hampir-hampir mirip, identik lah. Terus, kita masukin satu aja perbedaan yang super kecil, nyaris nggak kelihatan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita bakal lihat kedua jalur itu menyimpang jauh banget dan jadi nggak bisa ditebak sama sekali. Jadi, ini dia nih perbedaan kuncinya. Mitos di film itu soal sebab akibat yang jelas. Kepakan kupu-kupu A menyebabkan tornado B. Tapi sainsnya, ini soal ketidakpastian. Perubahan kecil itu bukan menyebabkan satu hasil spesifik, tapi justru bikin semua kemungkinan hasil jadi nggak bisa diprediksi. Dan ini penting banget, karena ini tuh nggak cuma berlaku buat cuaca aja. Prinsip ini berlaku di mana-mana, di banyak banget aspek kehidupan kita. Kuncinya itu ada di frasa sistem yang kompleks. Maksudnya, sistem di mana ada banyak banget bagian yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kayak lalu lintas di kota besar, atau ekosistem hutan. Dimanapun ada kerumitan kayak gini, disitulah efek kupu-kupu bisa muncul. Coba dipikirin pasar saham. Satu tweet atau satu rumor kecil bisa tiba-tiba memicu kepanikan dan penjualan massal. Sama juga kayak ekosistem, tren politik, bahkan dinamika sosial. Semuanya ini adalah sistem yang super sensitif sama kondisi awalnya. Oke, jadi setelah kita bedah mitos dan sainsnya, apa sih pelajaran yang sebenarnya bisa kita bawa pulang dari semua ini? Pelajaran utamanya sebenarnya adalah tentang kerendahan hati. Efek kupu-kupu ini nunjukin ke kita kalau kemampuan kita untuk meramal masa depan di dunia yang super kompleks ini ada batasnya. Ini tuh seolah maksa kita buat mengubah cara berpikir. Kita jadi bergeser dari anggapan bahwa alam semesta itu kayak mesin jam yang rapi dan bisa diprediksi, ke pemahaman bahwa kita hidup di dalam sistem yang dinamis, di mana kita harus berpikir dalam kerangka probabilitas dan menerima batasan-batasan pengetahuan kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang penting banget. Kalau masa depan itu pada dasarnya nggak bisa kita prediksi secara pasti, lantas apa dong yang seharusnya jadi fokus utama kita hari ini?
Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan sama-sama.